Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa MRT sudah masuk ke episode yang ke-13. MRT ini ada tujuannya supaya saudara tetap kuat di tengah pandemi. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang jangan takut, ada Tuhan. Mazmur 46 ayat 1-8, demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mempendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Berada dalam situasi yang berbahaya akan menimbulkan rasa takut dan panik. Itu yang saya dan istri alami. Suatu kali saudaraku, dalam penerbangan pesawat yang kami tumpangi mengalami turbulensi secara tiba-tiba. Semua penumpang berteriak ketakutan dan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Nah, di dalam hidup ini kita bisa mengalami turbulensi yang terjadi dengan tiba-tiba. Masalah dan pergumulan dapat hadir kapan saja dalam kehidupan kita. Turbulensi itu bisa merupakan kabar dari dokter yang menyampaikan bahwa orang yang kita kasihi mengidap penyakit yang cukup parah. Bisa juga berupa pemberitahuan PHK dari kantor karena perampingan karyawan, atau rekan bisnis yang meninggalkan saudara. Sehebat apapun turbulensi yang kita alami dalam hidup ini, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kenapa Tuhan izinkan turbulensi atau masalah terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, melalui masalah kita bisa mengukur kekuatan kita. Ada sebuah kisah pada tanggal 17 Januari tahun 1994 terjadi gempa di California, Los Angeles. Gempa dengan kekuatan 6,7 skala Richter menewaskan 54 orang dan menyebabkan kerusakan senilai miliaran dolar. Bukan rupiah saudara, dolar. Pemerintah setempat bergerak dengan cepat dan melakukan identifikasi dan uji kelayakan atas setiap gedung dan apartemen yang dihuni. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan yang ada di lapangan. Setiap gedung atau apartemen yang sudah diidentifikasi diberikan semacam stiker. Ada 3 warna stiker, hijau, kuning, dan merah. Hijau artinya layak dihuni. Kuning artinya tidak bisa bertahan lama. Merah artinya tidak bisa dipakai atau tidak layak dihuni. Nah, bagaimana dengan kebangunan rohani kita saat ini? Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, krisis ekonomi, kesehatan, dan sosial. Bagaimana bangunan rohani kita? Apakah stikernya warna merah, kuning, atau hijau? Hanya saudara sendiri yang tahu. Tapi justru lewat masalah demi masalah kita bisa mengukur kekuatan rohani kita. Kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat, diberkati, kita tidak akan tahu seberapa kuat rohani di dalam diri kita. Justru bersyukur saudaraku kalau saudara saat ini mengalami masalah demi masalah di dalam kehidupan.
Justru melalui masalah kita bisa mengukur kekuatan rohani kita. Nah, kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Horatio Spafford. Horatio adalah seorang pengacara yang sukses dan pengusaha yang berhasil. Dia dan istrinya Anna sangat dikenal di kota Chicago pada tahun 1860-an. Sampai suatu ketika mereka mengalami beberapa kejadian yang sangat memilukan. Bisnisnya, real estate, mengalami kerugian besar akibat kebakaran yang hebat terjadi pada saat itu. Anak laki-laki yang mereka kasihi meninggal karena demam berdarah pada usia 4 tahun. Tidak sampai di situ saja, saudaraku. Dalam sebuah perjalanan ke Inggris, kapal yang mereka tumpangi mengalami tabrakan dan merenggut keempat putri Horatio. Hanya istrinya saja yang selamat. Di dalam keadaan yang sedih dan kedukaan, ia menuliskan kalimat-kalimat yang merupakan lirik dari lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. Sebuah lagu yang penuh kekuatan, kedamaian, dan pengharapan. Melalui lagu ini, Horatio mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan yang tak tergoyahkan oleh apapun juga. Bagaimana Horatio dan istrinya Anna bisa kuat di dalam menghadapi masalah? Seperti bacaan firman Tuhan yang di dalam Mazmur 46 ayat 2. Horatio dan istrinya menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindungan dan kekuatan. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, masalah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kita mungkin sudah sering baca di dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Dikatakan, janganlah engkau lupa. Seringkali kita lupa, saudara. Yosua mengingatkan kita, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau berhasil dan beruntung? Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, di tengah situasi yang sulit ini, apa yang saudara ucapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ucapanmu itu menyatakan tentang kegagalanmu, ketidakmampuanmu, kekecewaanmu, atau kemarahanmu? Mungkin saudara sempat mengatakan hal itu, namun itu tidak akan berguna dan tidak akan mendatangkan berkat bagi saudara. Jangan ucapkan hal-hal yang sia-sia, karena dapat membuat keadaan saudara semakin terpuruk dan putus asa. Firman Tuhan mengingatkan kita, perkatakan firman Tuhan, karena ada kuasa di dalamnya. Di dalam Yehezkiel 12 ayat 28, tidak satu pun firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Bahkan Rasul Paulus menasihati kita di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, maka aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Memang saudaraku, kita tidak bisa lari dari kenyataan yang ada, kita harus menghadapinya. Entah itu masalah pribadi, masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam pekerjaan atau bisnis, masalah di dalam pendidikan atau di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, bagaimanapun beratnya masalah yang kita hadapi, kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan. Jika kita belum mengalami pertolongan Tuhan, ini saatnya kita mengubah apa yang kita ucapkan. Yang lemah bisa berkata, Tuhan adalah kekuatan hidupku, kepadanya hatiku percaya. Yang takut saat ini bisa berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Yang sakit saat ini bisa berkata, oleh biru-biru Tuhan Yesus aku sembuh. Tuhan Yesus penyembuhku. Yang saat ini rindu mendapatkan pekerjaan bisa berkata, Tuhan pasti buka jalan saat tidak ada jalan. Ini waktunya saudaraku, kita mempraktekkan firman Tuhan.
Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ini pengalaman saya dengan istri. Pada suatu kali dalam keadaan yang tidak berdaya, saya sakit, istri saya sakit. Kami terbaring di tempat tidur, tidak berdaya. Di dalam kondisi yang sakit, apa yang kami lakukan, saudara? Kami terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa di dalamnya. Tuhan hadir, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Kalau Tuhan sudah hadir, dia bisa melakukan apa saja, saudaraku. Tanpa disadari satu pujian kami nyanyikan dengan suara yang lemah. Tapi kami terus memaksa diri kami untuk terus memuji menyembah Tuhan. Satu lagu, dua lagu tanpa disadari. Saya melihat istri saya sudah tertidur dengan lelap. Dan saya sendiri berangsur pulih. Saudara, apapun yang saudara alami saat-saat ini, mungkin engkau sedang mengalami kehilangan, ketakutan, engkau mengalami kelemahan, atau apapun juga, saudara perlu ingat, jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita dan siap menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, masalah demi masalah kami alami Tuhan. Kami percaya justru melalui masalah kami boleh melihat dan kami boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami gentar, jangan biarkan kami takut Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Saat ini aku berdoa untuk saudara-saudaraku Tuhan. Mereka yang lemah, aku katakan Engkau kuat. Mereka yang sakit, aku katakan Engkau sembuh. Mereka yang mengalami kebimbangan, putus asa, saat ini aku katakan Engkau beroleh pengharapan. Engkau beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudaraku yang telah menyaksikan acara MRT ini. Jangan lupa di subscribe, kasih like, tekan tombol lonceng dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.